Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, lambaikan tangan saudara pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Ini kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Untuk segala kebaikan yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami minta urapan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Biar ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Yang bersuka cita pagi hari ini. Yang bersemangat memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yes. Mungkin sebagian orang di luar sana, bahkan di tempat ini termasuk saya, merasakan dampak corona yang luar biasa. Ekonomi sudah pasti morat-marit, keluarga, anak pun. Tapi kalau kita terus ingat semua yang tidak baik, itu yang akan menghampiri kita. Tapi kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan lupa semua itu. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan dia sungguh baik. Dia teramat baik bagi kita, amin. Yesus kita, Yesus baik-baik, amin. Mari kita angkat satu pujian ini, dia sungguh baik. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Yesus kami. Haleluya Tuhan. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, amin. Sama-sama katakan dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah. Yesus, dia baik.
Yesus, Dia baik bagiku. Yes, amin. Dia sungguh baik bagi kita, amin. Dia teramat baik bagi kita. Yes, amin Tuhan. Engkau teramat baik bagiku Tuhan, bagi kami semua. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat Haleluya Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa dan permohonan kita. Kita katakan sama Tuhan, pegang tangan kami erat-erat Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Karena kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Tuhan. Katakan kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu.
tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sekali lagi, Yesus pegang tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita bawa hati kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Dalam alasan untuk kami ada di tempat ini. Engkau Tuhan segala-galanya atas hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi alasan kami ada. Alasan kami bersyukur. Alasan kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena janji firman-Mu bahwa Engkau selalu pegang tangan kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa jalan akan senantiasa mulus, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Tetapi janji-Mu dalam segala keadaan itu, Engkau ada untuk menopang kami. Terima kasih, kami bersyukur karena hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan, untuk kami beribadah. Itu adalah anugerah dan kami sangat bersyukur. Terima kasih, sebentar lagi kiranya Engkau berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami mendapatkan sebuah pewahyuan yang akan menjadi pegangan buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang terbatas, Engkau akan mengurapi. Siapkan hati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan. Langsung saja kita akan membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ya, sudah siap? Sebentar, ada yang mengganggu. Banyak gangguan ya sekarang. Ya. Oke, saya akan baca ayat yang ke-8, kemudian Bapak Ibu sekalian ke-9, 10 saya, disaut yang ke-11. Sebetulnya ini perikopnya ada, tetapi langsung saja saya akan bacakan langsung dari ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin, ya amin. 4 ayat ini sebetulnya sudah komplit ya. Biasanya ayat itu panjang baru kita mendapatkan kesimpulannya. Tapi di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai 9 ini, 4 ayat itu sudah mewakili semua. Ada masalah, bagaimana cara mengatasi masalah itu, kemudian apa yang akan kita alami ketika masalah itu terselesaikan. Ya, sebetulnya kan hidup itu begitu kan ya. Perjalanan hidup kita tuh begitu. Kita ada masalah, gimana cara menyelesaikannya? Terus kalau udah masalah itu selesai, terus apa yang saya dapatkan? Nah itu, makanya hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ini akan menjadi sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Karena ketika kita membaca ayat ini, saya merenungkannya, saya udah bilang, ini ayat relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini. Betul kan? Sangat-sangat cocok dengan kita. Dengan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan secara umum yang sedang terjadi di dunia ini. Baik, kita akan bersama-sama melihat satu persatu dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah sebuah peringatan bagi kita untuk kita menyadari dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas apa? Atas pekerjaan si iblis. Wah, pekerjaan si jahat. Pekerjaan musuh kita yang selalu berkeliaran, berkeliling untuk mencari mangsa. Bahkan di sini dikatakan mencari mangsanya bukan diajak untuk main, bukan diajak untuk jalan-jalan, bukan diajak untuk hal-hal yang enak, tetapi dikatakan mangsa itu akan ditelannya. Adakah di sini yang mau ditelan sama si ini? Tentu saja tidak ada yang mau. Diajak main pun kita pasti nggak mau ya, atau mungkin ya ada yang mau mungkin ya. Pasti karena ini adalah sebuah peringatan bagi kita bersama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau kita renungkan, kita melihat dan juga kita sedang mengamati apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini saat ini. Saat ini memang secara nyata bukan lagi sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Tapi ternyata yang menjadi sasaran dari serangan iblis itu bukan hanya semata-mata hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan, yang bisa didengar oleh telinga, dan hal-hal yang secara nyata kita dapat nilai. Tapi sasaran utamanya dari semua usaha iblis untuk menjatuhkan kita adalah yang disasar adalah iman kita. Karena kalau kita diserang secara langsung dengan iman kita, pasti kita akan kuat gitu ya. Karena kita tahu, wah imanku sedang digoncang. Tetapi cara iblis untuk menyasar iman kita itu melalui hal-hal yang seringkali kita tidak sadari. Saat ini pandemi corona memang belum selesai ya. Ya, semua pasti melihat atau mendengarkan berita apa yang terjadi di dunia ini gitu. Dan pandemi ini berdampak itu terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian pandemi ini membuat manusia, membuat kita itu hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan, bahkan saya percaya ada di antara kita yang seringkali bertanya, Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi? Tahun 2019 kita udah menyusun rencana baik-baik. Tahun 2020
akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha, semuanya pasti kita membayangkan yang indah-indah. Tetapi siapa yang duga semua yang indah yang kita bayangkan itu tinggal kenangan. Ada orang-orang yang digoyang atau imannya melalui sakit penyakit. Tahun 2020 ini bahkan di dalam sejarah mungkin baru akan tercatat. Yang paling banyak meninggal adalah para hamba-hamba Tuhan. Para pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya membaca dalam satu perikop di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa gembala-gembala akan diambil supaya apa? Supaya domba-dombanya tercerai-berai. Dan ternyata itu tergenapi. Orang tidak akan pernah menyangka dengan kejadian itu. Tentu saja kita orang-orang yang biasa. Seringkali kita bertanya, betul enggak? Bukankah dia imannya hebat? Bukankah mereka adalah orang-orang yang selalu memproklamirkan, mendeklarasikan firman? Tapi kenapa semua itu bisa terjadi? Secara tidak langsung hal-hal seperti itu mempengaruhi iman kita. Menggoyahkan keyakinan kita. Bahkan mungkin ketika kita mendengarkan seorang hamba Tuhan yang sedang bercerita tentang mujizat, menyampaikan firman Tuhan supaya kita hidup begini, hidup begitu, supaya kita bisa terhindar dari semua malapetaka, pikiran kita berkecamuk. Tapi kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa sih itu begini? Kenapa sih itu begitu? Nah, itu secara tidak langsung adalah serangan-serangan si jahat untuk menggoyahkan iman kita. Ada di antara kita yang digoyahkan melalui perekonomian kita. Semua orang saat ini, siapa sih yang gak aduh-aduhan? Mungkin ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau dipukul rata secara persentase, semua kita mengalami dampaknya. Dan kita mulai bertanya juga, katanya Tuhan engkau adalah Tuhan yang memberkati. Katanya Tuhan engkau adalah Tuhan yang akan membebaskan kami dari semua kekurangan. Katanya di dalam Tuhan itu adalah hidup yang berkelimpahan. Yang disasar bukan semata-mata kondisi ekonomi kita, tetapi adalah iman kita. Itulah strategi si jahat untuk meruntuhkan iman kita. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir. Wah, tidak perlu khawatir ya. Wah, gimana enggak khawatir ya? Maksud saya begini. Ada berita baiknya di dalam ayat ini juga, di dalam perikop ini juga. Bagaimana cara kita untuk melawan semua serangan ataupun tipu muslihat dari si jahat itu. Supaya kita bisa menang. Di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini dibilangnya bukan cuma saudaramu di GBI Kebonjati. Bukan cuma dibilang saudaramu yang di Bandung. Atau saudaramu yang ada di Indonesia. Tapi dikatakan di mana? Seluruh dunia mengalami atau menanggung penderitaan yang sama. Bukan saya mau bilang untuk menghibur hati kita, kalau kita mungkin sedang susah, bilang bukan cuma kamu aja, banyak temannya. Bukan mau bilang seperti itu, tapi perlu kita sadari bahwa dunia sedang mengalami, menanggung penderitaan yang sama. Sekalipun mungkin bentuknya berbeda. Tadi saya katakan ada yang digoncang melalui sakit penyakit, ada yang digoncang melalui masalah ekonomi, ada yang digoncang melalui masalah pekerjaan, ada yang digoncang melalui masalah keluarga, ada digoncang melalui masalah perhubungan satu dengan yang lain. Semua itu adalah cara iblis yang sebetulnya yang menjadi sasaran utama adalah iman kita supaya rontok. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika kita menghadapi ujian-ujian, menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi pencobaan-pencobaan yang iblis sengaja membombardirkan kepada kita, untuk mengatasinya itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita, bukan dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita,
Tetapi di sini dikatakan bahwa dengan iman yang teguh. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita banyak hidup kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan menjadi kuat. Ibaratnya kalau kita sekolah, materi-materi yang disampaikan oleh guru itu kita simpen baik-baik, maka nanti ketika kita menghadapi ujian, kita mudah untuk menjawab persoalan-persoalan yang diberikan di dalam ujian tersebut. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika firman itu kita hidupi, ketika firman itu memenuhi hati dan pikiran kita, ketika kita menghadapi ujian hidup, kita tahu bagaimana kita menjawabnya. Sebetulnya itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat perjuangan kita harus dihadapi dengan iman yang teguh, iman yang keluar, yang lahir dari pendengaran akan firman Tuhan, dari persekutuan kita dengan Tuhan, ada hasil yang akhirnya kita akan miliki atau akan kita capai ketika kita sudah menang. Di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ternyata upah ini, upah menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh, itu akan kita alami setelah kita menyelesaikan. Di sini dikatakan setelah kita menderita seketika lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan kita nanti sebetulnya bukan hanya semata-mata begini. Andai pandemi ini sudah berlalu, kemudian kita tidak ada sesuatu hal yang luar biasa, yang menakutkan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar begini, wah aku selamat, aku enggak sakit. Aku selamat, aku enggak mengalami goncangan ekonomi. Wah, aku selamat, aku baik-baik saja. Kemenangan itu bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi apakah kita masih tetap bisa berdiri dengan kokoh yang menyangkut iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Ada orang mungkin yang sebetulnya tidak ngalamin apa-apa, enggak punya masalah. Tetapi mungkin pada akhirnya mereka melihat bahwa, ternyata ya selama pandemi ini saya enggak beribadah, enggak ada dampak juga buat hidup saya. Aku baik-baik saja, aku enggak ke gereja juga hidup, aku enggak berdoa, hidup juga, masih bisa makan, aku enggak bersekutu dengan orang-orang percaya, fine-fine saja. Apakah itu yang sebetulnya terjadi dalam hidup kita? Tentu saja tidak. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami istilahnya begini, firman itu akan begitu terasa kalau kita hidupi, ya. Istilahnya kita mengalami kuasa dari firman itu. Kita mengalami kuasa dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Makanya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya melihat bahwa Tuhan, kami bersyukur, sungguh-sungguh kami bersyukur. Karena Tuhan memberikan pengalaman yang membuat kami bahwa hidup bersama dengan Tuhan, membangun iman yang teguh, itu tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa cara iblis untuk menggoncang kita itu macam-macam caranya. Ibaratnya kalau di sini dikatakan kan dia berkeliling mencari celah. Lewat mana nih saya bisa masuk? Emang iblis tidak maha tahu, yang maha tahu itu hanya Tuhan. Tapi iblis itu sok tahu, tapi dia suka cari-cari tahu. Karena dia cari-cari tahu, kita sering kali memberitahu. Memberitahu dengan cara apa? Kita mungkin mempertontonkan kelemahan kita, kekurangan kita,
menceritakan apa yang sebetulnya itu menjadi kelemahan kita. Sehingga dari situlah seringkali iblis masuk mencari celah untuk mengocok kita, untuk menggoncangkan kita. Ya, saya akan sedikit bersaksi saja gitu ya, untuk bisa menghidupi firman ini gitu ya. Ya mungkin beberapa waktu yang lalu ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kok saya tidak ke gereja mungkin sekitar 2 minggu. Kemudian suami saya malah lebih lama, 5 minggu tidak datang ke gereja gitu ya. Dan ya ini kan kita memang hidup di masa-masa yang seperti ini ya Bapak Ibu. Memang makanya iman itu tidak boleh bergantung dengan keadaan gitu ya. Karena keadaan itu tuh bisa berubah-berubah. Ada kalanya kita bisa lemah, ada kalanya kita kuat, itu keadaan. Kalau kita bergantung dengan keadaan seperti itu, iman kita nggak akan pernah kuat gitu. Tapi proses untuk memiliki iman yang kokoh itu tidak mudah. Ada pergumulan, ada pertanyaan-pertanyaan. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan muncul, siapa yang kita izinkan untuk memberikan jawaban, itu yang akan mempengaruhi iman kita. Ketika kita bertanya, kita izinkan si iblis yang memberikan jawaban bagi kita, maka kita akan lemah, maka kita akan down, maka kita akan hancur. Tapi dalam keadaan pergumulan ketika kita bertanya dan membiarkan Tuhan yang memberikan jawaban, maka di situ kita akan menemukan jawaban yang sejati. Kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, sebetulnya saya ceritakan supaya kita semuanya istilahnya tuh hidup itu tuh kalau sama Tuhan itu terbuka lah. Saya sendiri juga nggak bisa mengatakan begini. Wah, bukti perkenanan Tuhan itu kalau kita baik-baik saja. Tidak. Sebelum itu saya mendapatkan sebuah ayat yang ya itu juga menjadi sebuah moto hidup saya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bagiku artinya kita harus bekerja untuk memberi buah. Pada waktu itu saya amenkan firman Tuhan itu bahkan disambung dengan satu ayat yang mengatakan bahwa jikalau seseorang kehilangan nyawanya karena aku dan lain sebagainya. Istilahnya tuh kalau kita takut kehilangan sesuatu maka kita nanti akan gak dapat. Tapi kalau kita melepaskan maka kita akan mendapatkan. Ketika saya belum menghadapi ujian, ayat itu rasanya indah sekali. Wah, enak untuk dibicarakan gitu ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya mau hidup mati mah gak masalah. Kalau kita udah di dalam Tuhan. Betul kan? Kalau dalam kondisi kayak gini gampang kan kita ngomong Bapak Ibu. Hidup mah ya kita bagi Kristus. Mati gak masalah lah. Kita pasti masuk surga. Tapi ketika kita berada dalam situasi yang harusnya firman itu bekerja, ternyata tidak mudah. Karena setelah seminggu saya mendapatkan ayat itu, ya kami mengalami ujian ya, suami saya sakit. Sebetulnya dari tanggal 10 Oktober suami saya itu sudah nggak enak badan gitu. Tapi dia itu kan pekerja keras gitu ya, keras sekali. Kadang-kadang ya karena itu udah terserahlah Bapak yang punya badan gitu ya. Tapi dia tetap paksakan untuk kerja karena memang dia merasa sudah protokol kesehatan tuh semuanya sudah jalankan gitu ya. Walaupun dia memang nge-grab semua aturan dia kerjakan. Bahkan di rumah tuh yang paling cerewet dia. Ada ember khusus baju pulang dari luar. Ditulis itu kalau pernah ke rumah saya pasti ngelihat antisipasi corona. Wah segala macam gitu. Nah waktu dia mulai nggak enak badan, ya pikirnya kita mah cuma nggak enak badan gitu saja. Hari Minggu ya masih ke gereja, kondisinya memang nggak enak badan. Makanya dalam hal ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak enak badan lebih baik di rumah saja. Pemerintah kan menganjurkan seperti itu. Tapi kadang kalau kita nggak ngalami, belum ngalami suka nggak percaya gitu ya, terobos aja gitu. Nah hari Senin saya mulai nggak enak badan karena waktu itu saya menyelesaikan jahitan. Puji Tuhan hari Senin itu selesai. Saya antarkan, setelah itu saya dengan suami nganter masker ke kelurahan gitu ya. Pulang dari nganter itu kita udah tepar gitu ya, udah sakit gitu ya.
udah gak enak badan. Sasa juga udah mulai meriang, tapi Dedek karena dia paling atas, jarang bergaul dengan kami, betul kan Dek? Dia paling aman gitu, dia nggak apa-apa gitu, tapi kita sakit gitu ya. Saya 3 hari, puncaknya hari Rabu, saya sakit badan itu kayak remuk, dan suami saya juga begitu, Rabu. Jadi kita cuma minum ini, minum itu, minum ini, minum itu gitu ya. Udah gitu, Kamis saya udah mulai rada baik gitu ya. Dan namanya kalau ibu-ibu kalau sakit pasti berusaha pengen sembuh duluan gitu ya. Saya paksakan diri saya sembuh, ya saya bangkit lah ini. Tapi suami saya nggak terlalu bangkit gitu ya. Malah keadaannya malah makin rada payah gitu ya. Hari Kamis nggak ada perubahan, demamnya masih tinggi, yang ngeluh rada sakit tenggorokan. Hari Jumat saya udah mulai khawatir, makanya hari Jumat saya hubungin Pak Purba, Pak rumah sakit Bromios buka ke IGD aja, saya bawa suami saya ke IGD gitu ya. Ya dengan kemampuan saya nyetir dipaksa, kalau terpaksa mah jadi mahir kan. Sejak saat itu saya jadi mahir gitu ya. Paksa, pergilah ke sana. Ya sebetulnya memang mungkin kalau kita ke rumah sakit dengan kondisi kayak gitu, dokter perawat juga udah mikirnya ke sono gitu ya. Cuma karena kita nggak siap secara banyak hal gitu ya, akhirnya kita disarankan dikasih obat, pulang aja. Tidak membaik, bahkan dari Jumat, Sabtu, Minggu itu kondisinya makin drop, dan Sabtu, Minggu itu benar-benar paling payah. Dan saya pun belum memberitahukan ke saudara-saudara gitu ya. Nah Jumat, Sabtu itu benar-benar udah bagi saya itu sudah kayak gelap gulita gitu ya, mendung gitu ya di rumah saya tuh. Hari Minggu itu udah payah sekali karena dia udah benar-benar nggak bisa, udah beberapa hari dia nggak bisa makan karena tenggorokannya katanya sakit, nggak BAB juga udah 8 hari, dan sudahlah gitu. Saya bilang ke saudara, saya bilang, ya Fam ini saya mau ngasih tahu aja kondisi Ko Iseng teh begini, ya saya bilang, udah 1 minggu gini, wah langsung saudara-saudara, udah kesono lah, langsung lah, segala macam dikirim lah. Dari Lian Hua, terus Pasienko, Lohanko, ya semuanya dikirim lah ini untuk ini. Sampai akhirnya ya disaranin, ya udah ke dokter. Akhirnya hari Senin kita ke dokter gitu. Dengan kurang waktu dokter analisa memang waktu itu sempat dirapid dan hasilnya memang non reaktif gitu. Tapi hasilnya adalah dia udah ngalamin pneumonia gitu ya, jadi radang paru-paru gitu. Dan sampai rumah ya saya suka searching di Google, itu apa sih radang? Radang itu, kalau radang itu apa penyebabnya gitu? Penyebabnya adalah bakteri dan virus gitu. Nah virus apa yang kena ke dia gitu kan? Itu kan yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan gitu. Nah waktu hari Senin, Selasa pulang dari dokter memang sebelum ada kemajuan gitu, bahkan semakin parah, ya saya videoin gitu ya, maksudnya kondisinya gitu, memang ngunyah nggak bisa, jadi udah beberapa hari nggak bisa makan bubur halus pun dia aduh-aduhan gitu ya, aduh capek, cuma bilang gitu, padahal cuma ngunyah bubur gitu ya, terus nggak bisa, ya udah nggak bisa, cuma tergeletak di itulah. Kadang kalau mau ke kamar mandi juga teh melipir karena saya juga nggak berani pegang gitu ya, nggak berani itu ya. Sampai di dalam satu kesempatan, satu waktu, itu adalah hari Rabu, itu iman saya udah goyang sekali itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya mau saksikan? Saya selalu bilang bangun mesbah di rumah. Hiduplah bersekutu dengan Tuhan. Saya pagi-pagi karena ada, ya Ko Umar kan suka kirim link, Awi ikut doa, deklarasi untuk bangsa-bangsa. Jam 5 itu saya, ya lebih banyak iya daripada enggaknya. Kita doa deklarasi, Mazmur 91, Mazmur 23, semua itu ada di situ gitu ya. Terus apa lagi? Mesbah keluarga kita bangun, mikir lagi apa sih Tuhan yang jahat yang kami lakukan? Udah banyaklah yang saya pertanyakan. Apa nanti yang saya mau saksikan? Saya suruh jemaat bangun mesbah. Nanti kalau dibalikin
kamu bangun mesbah tapi sakit gitu. Kita deklarasi firman tapi kok sakit. Itu yang menjadi pergumulan saya. Waktu saya jalan saya tanya, waktu itu hujan saya beli Sankorela karena dia pingin Sankorela gitu ya. Tapi ya kalau saya izinkan si iblis untuk memberikan jawaban itu, pasti saya langsung down, langsung rontok iman saya. Karena pasti iblis akan ngomong apa? Tuh kan, percuma kamu bangun mesbah, percuma kamu melayani, percuma kamu percaya Tuhan, percuma. Buktinya suamimu kayak gitu. Dan pada waktu itu saya udah mikir, dia umurnya udah 57 tahun. Saya kadang buka Facebook, rest in peace, selamat jalan. Wah, saya sampai nggak berani baca. Dan mereka adalah orang-orang yang rata-rata saya nggak kenal langsung, tapi saya tahu gitu ya. Saya udah mikir, ini udah kena kayak gini, kondisinya udah pneumonia kayak gini, umurnya udah 57, kurang apa syaratnya? Gitu ya. Saya udah membayangkan, haruskah saya nanti mendampingi tante dengan status yang sama? Ada banyak hal yang saya pikirkan. Apa nanti ya orang, udahlah segala macam gitu ya. Tapi Tuhan bilang sama saya gini, jangan samakan aku seperti saya berhala. Saya tidak menghukum. Kalau kita penyembahan berhala kan begitu, misalnya ke Gunung Kawi atau kemana. Kalau syaratnya kurang langsung dihukum gitu kan. Kalau sajennya kurang langsung dihukum. Saya langsung bilang, dalam keadaan yang sangat kritis pada waktu itu, saya udah nangis sama kakak saya yang di Jakarta. Saya cuma telepon, saya bilang, Mbak. Terus ya kita nangis, kita doa. Saya telepon Tante Rola, Tante tolong doain suami saya. Saya telepon Pak Budi, Pak tolong doain. Saya telepon Om Freddy, tolong doain. Karena dalam kondisi kayak gitu, saya udah gak tahu gitu ya. Nah, sampai satu titik, saya mikir gini, Tuhan, kalau memang dia begitu, saya takut. Kalau saya bawa ke rumah sakit, udah dengar berita macam-macam kan, nanti di rumah sakit gak diurus, apalagi kondisi dia benar-benar drop gitu. Tapi kalau saya urus, nyawa saya, nyawa anak-anak saya yang dipertaruhkan. Itu 3 hari saya berkeliling pikiran saya, muter ke situ terus. Pas saya mau masuk ke kamar mandi, Tuhan bilang, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tapi nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi saya belum percaya, masih gini, lah kondisinya kayak gitu Tuhan. Semua syarat dan ketentuannya kayaknya udah bisa berlaku gitu untuk suami saya gitu ya. Saya keluar, dia juga didoain, setiap didoain ngerasa ada sesuatu. Tapi tetap logikanya, gimana saya sembuhnya gitu. Gimana saya sembuhnya? Sampai akhirnya hari Rabu memang kita tes swab, petugas datang untuk swab. Kemudian saya waktu malam Kamis itu, saya tanya ke Pak Purba gitu, Pak hasilnya gimana Pak? Si Bapak bilang sebentar lagi ditanyakan gitu kan. Menurut saya sebentar lagi ditanyakan itu Pak Purba akan jawab gitu. Jadi saya nungguin jawaban dari Pak Purba itu semalaman Pak. Sampai saya nggak tidur Pak. Setiap siap lihat handphone, apa jawabannya? Nggak dijawab. Sampai waktu itu saya betul-betul tidak bisa tidur. Karena saya nunggu jawaban Pak Purba. Karena saya diliputi dengan ketakutan yang amat sangat dan segala pikiran berkecamuk di dalam pikiran saya. Dan itu satu malam betul-betul. Makanya pas Sylvie mau melahirkan, dia nge-WA saya itu jam 2. Kak C, dukung doa ya. Langsung saya balas, saya langsung telepon. Saya doakan lewat video, voice note gitu. Wah, mungkin dia pikir, kok belum tidur? Karena saya memang tidak tidur gitu ya. Jam 4 saya hubungin Pak Abdul Rosyid, petugas di kelurahan sini. Pikir saya, udah, saya nggak punya jalan satu-satu lain. Saya harus bawa ke rumah sakit. Saya nggak bisa bawa ke rumah sakit. Mau gotong dia dari atas ke bawah gimana? Kalau saya minta bantuan tetangga, takut heboh. Jadi jam 4:30 itu saya nge-WA, Pak, saya nanya, ya gimana prosedurnya lah. Dan dijawab. Terus pikir saya terakhir, kalau dari situ nggak bisa, nantilah
Boromio, udahlah pikiran begitu. Saya masuk, saya bilang, Pak, sambil nangis nih, ke rumah sakit ya. Kenapa? Bisi papa butuh pertolongan medis. Saya nggak bisa. Dia bilang, ya udahlah terserahlah, katanya gitu. Turun, saya kasih makan sedikit. Di depan ada tukang sayur lagi jualan. Saya cuma ngelongok lihat ada ayam pejantan gede-gede. Saya beli 2, kemudian saya rebus. Jam 9 itu selesai saya makan karena saya juga lapar. Saya naruh 1 ayam bagian paha ke atas. Dia nggak bisa makan, udah beberapa hari nggak bisa makan. Bubur miswa pun dia aduh-aduhan. Saya taruh, saya ke bawah karena ngantuk, saya tidur. Setengah 12 saya kebangun, terlambat ngasih makan dia. Gitu. Saya pas ke atas, dia lagi duduk di depan TV sambil ngunyah-ngunyah. Apa? Ayam malah udah tinggal tulangnya. Saya foto tuh. Saya bilang, Pak, ngapain? Dia bilang, saya mimpi ada orang yang ngasih makan saya daging. Saya makan, enak sekali daging itu. Pas saya bangun lihat ada ayam, saya makan, enak sekali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu saya langsung, ini titik terang. Saya percaya suami saya sembuh. Saya sudah nggak peduli lagi dengan Pak Purba mau dijawab atau enggak. Saya udah nggak peduli mau hasilnya negatif atau positif. Saya sudah tidak peduli. Saya cuma bilang suami saya sembuh. Dan akhirnya itu kan hari Rabu, Kamis, betul. Emang Kamis akhirnya di WA, Bu sudah ada kabarnya. Dan jawabannya, iya Bu, suami Bapak, suami Ibu positif. Saya dengar positif, saya nggak takut. Saya cuma bilang, oh gitu, iya. Hasilnya mana? Dia foto ke saya. Oh. Saya nggak takut sama sekali. Bahkan saya bilang sama keluarga, Fam, hasilnya udah keluar, tapi nggak usah panik. Pokoknya saya udah sembuh, ada mujizat Tuhan. Saya selalu ngomong gitu. Udah sembuh, ada mujizat Tuhan. Dan ya, tapi waktu itu sambil saya rada gemeter juga, maksudnya kan harus antisipasi. Dek turun dek, kita di bawah semuanya. Dek nggak mau, saya tutup pintu aja mah. Jadi dia tutup pintu aja di rumah, ruang atas, dia untuk, ya sebetulnya udah terlambat juga kan mau isolasi, nggak kita juga udah wirawiri. Tapi saya nggak gentar sedikit pun walaupun mendapatkan jawaban positif. Hari berangsur-angsur, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan ya lihat aja dia sekarang duduk di paling belakang sana. Dan hasil yang kemarin terakhir memang sudah dia dinyatakan sudah dapat sertifikat halal ya. Jadi nggak usah takut untuk mendekat gitu ya. Saya maksudnya bilang begini, bukan saya mau bilang, wah suami saya disembuhkan karena dia dikasih Tuhan. Saya nggak bilang seperti itu, mending kita semuanya dikasihi. Semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tidak sembuhkan pun, pasti mereka juga dikasih Tuhan. Cuma saya mendapatkan bahwa suami saya masih banyak yang dia harus perbaiki dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu mau. Setiap kita suatu saat kalau kita menghadap kepada Tuhan dalam keadaan yang layak. Nggak mungkin kita diizinkan menghadap dalam keadaan tidak layak. Jadi ketika saya melihat suami saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita selalu ngobrol, mari kita pergunakan untuk memperbaiki diri. Ya 2 kali udah dikasih kesempatan, tahun 2009 sempat dia juga dalam keadaan seperti ini di ICU Rumah Sakit Raja Wali. Udah mimpi di pulau, orang pesta tapi dia pakai baju jelek. Terus ada orang bilang, kamu nanti aja, bajumu masih belum pantas. Dia suruh berenang, suruh pulang lagi gitu ya. Jadi hal seperti itu. Bersamaan dengan ini ada satu hamba Tuhan yang ya saya kenal juga, yang nggak kenal sih, cuma dia ada hubungan dengan orang-orang yang saya kenal. Umur lebih muda, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dipanggil Tuhan. Kalau saya bilang, wah suami saya dapat anugerah, apa beliau tidak dapat anugerah? Beliau juga dapat anugerah. Tapi saya melihat bahwa orang-orang yang pada akhirnya menghadap Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah anggap layak.
Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu, ini adalah seorang hamba Tuhan yang dulu saya dekat sekali. Karena waktu awal-awal itu kita sama-sama pelayanan. Pendeta Abraham Lalamentik itu ya. Dia dipanggil Tuhan masih muda. Lahir tahun 70 kalau tidak salah. Berarti kan masih umur 50 ya. Muda, luar biasa dipakai Tuhan. Jadi berkat pelayanan di GBI Gatot Subroto di Jakarta. Istilahnya, kadang kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan gitu ya. Tuhan punya hitung-hitungan sendiri dan hitungan Tuhan itu berbeda dengan hitungan kita manusia. Seringkali mungkin dalam hati kita kan berpikir begini, kalau ada yang sakit, wah dosa apa ya dia ya, salah apa ya, dah biarin Tuhan tegur dia gitu ya dengan sakit penyakit ya. Itu pikiran akal kita gitu ya. Tapi Tuhan punya hitung-hitungan sendiri. Tuhan punya anugerah sendiri, punya cara sendiri untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Jadi saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kesetiaan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Apapun itu, tidak sia-sia. Hal yang baik. Dan itu tidak hanya bisa kita ukur dengan begini, oh supaya saya enggak sakit, oh supaya saya enggak mengalami malapetaka, oh supaya saya enggak mengalami musibah. Bukan hanya seperti itu. Karena iman itu adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Berbicara tentang keselamatan yang kita miliki setelah kita selesaikan persoalan kita di dunia ini. Jadi ya semuanya bisa, ya saya berharap ini semuanya memberkati kita semuanya, membuat kita semakin saya mikir gini, dalam keadaan dia kritis, dalam keadaan dia seperti itu, gak ada yang bisa tolong, kecuali persekutuannya dengan Tuhan. Mau apa sekarang dalam keadaan kayak gitu? Mau mikirin apa? Ilmu kita, kebaikan kita, pengetahuan kita? Enggak. Cuma bisanya itu Tuhan. Tuhan, cuma Tuhan. Jadi betul kalau kita hamba-hamba Tuhan mengatakan pengenalan kita akan Tuhan itu adalah hal yang terpenting. Amin. Mari saya undang para pemusik sebelum kita mengakhiri juga untuk ibadah hari ini. Saya percaya setiap kita mengalami proses yang berbeda. Tapi ingat, apapun itu kita harus lawan dengan iman yang teguh. Hasilnya adalah, kalau pandemi ini udah lewat, apakah kita akan menjadi orang-orang yang semakin dikokohkan iman kita, semakin mengasihi Tuhan? Sebetulnya itu. Hari ini kita bersama-sama mau melihat diri kita. Jikalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita hidup, betul itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Karena perjalanan kita kemana? Semuanya yang mengarahlah ke sono. Siapa yang mau sampai duluan, yaitu urusan Tuhan. Tapi siapapun itu, bagaimanapun caranya, Tuhan mau kita semua itu adalah dalam keadaan orang-orang yang layak menghadap Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kami menyadari bahwa musuh berkeliaran untuk mencari celah, untuk menjatuhkan kami. Tapi hari ini firman-Mu berkata bahwa kami harus melawannya dengan iman yang teguh. Sekalipun mungkin kadang kami ragu, kadang kami bertanya-tanya, tapi kami tidak mau memberikan kesempatan kepada si jahat untuk menjawab pertanyaan kami. Kami hanya mau izinkan Tuhan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Amin. Tuhan yang memberikan pencerahan bagi setiap persoalan kami. Amin. Supaya iman kami dibangun, Yes, Tuhan. amin Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami. Hari ini kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami. Yes, amin Tuhan. Ibadah kami kepada Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama kami, Tuhan, dengan sesama orang-orang percaya, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau teramat baik. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Berikan rasa syukur-Mu kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan masih berikan. Bahkan mungkin sekalipun saat ini saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian sedang dalam sebuah pergumulan yang berat,
sedang dalam masalah yang rumit, sedang dalam sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan mungkin ada yang sedang sakit, sedang mengharapkan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang punya kemenangan, Dia yang punya kedaulatan atas hidup kita, Dia yang punya kuasa dan tahu kepada siapa Tuhan akan memberikan anugerah. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, dan saya percaya pulang dari tempat ini segala kebimbangan, segala keraguan, segala keputusasaan enyah dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan selalu ada jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan bersama-sama, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan untuk kita terima berkat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Belas kasihan Tuhan, sembuhkan, Kau sempurnakan kesehatannya. Terima kasih, karena tanda-tanda kesembuhan itu sudah mulai nampak Tuhan. Engkau terus Tuhan melanjutkan kasih setiamu, pertolonganmu Tuhan. Firman-Mu digenapi bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ibu Rola sembuh, sehat, dan kembali bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, damai Kristus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Semua orang percaya sama kami katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.